Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainal Abidin. Saya adalah seorang pengajar bahasa Indonesia di Mandua, Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tanggung jawab untuk memberikan materi tentang wirausaha. Ada yang sudah tahu tentang wirausaha? Ya, pasti di antara kalian mungkin ada yang sudah punya usaha, entah itu bersama orang tua, usaha sendiri, atau kerjasama dengan teman sebaya. Wirausaha sendiri adalah segala aktivitas yang berhubungan tentang kreativitas seseorang dalam menemukan produk baru, memproduksi produk baru, memanajemen produksi baru, distribusi, dan kaitannya dengan hal permodalan yang mampu menunjang usaha tersebut. Itu yang namanya wirausaha. Pemerintah sangat mendukung kekreativitasan anak muda dalam berwirausaha. Tentu dalam benak kalian pasti bertanya-tanya bahwa kalau membuat usaha itu pasti memerlukan modal yang besar. Tidak, banyak kok pilihan usaha yang bisa kalian buat di rumah dengan modal yang terbatas. Mungkin kali ini saya akan menyebutkan beberapa usaha yang mungkin bisa menjadi tolak ukur kalian dalam membayangkan usaha yang kecil dan bisa dilaksanakan di rumah. Yang pertama, kedai kopi. Kedai kopi itu tidak melulu dengan kedai yang besar, mewah. Kita bisa memulainya dari modal yang kecil, mungkin di depan rumah. Yang kedua, usaha makanan dan minuman. Kalian gak usah takut, semisal kalian tidak bisa membuat makanan dan minuman yang enak. Kalian bisa kok bekerja sama dengan orang tua, bisa juga bekerja sama dengan tetangga ataupun teman kalian yang mempunyai makanan dan minuman yang enak. Kalian bisa bantu promosikan dengan membuat kemasan sendiri, kemudian kalian jual kembali. Itu juga termasuk usaha makanan dan minuman. Yang ketiga, jika kalian adalah anak-anak yang aktif dan kebetulan kalian bisa membuat kerajinan yang menarik, itu merupakan salah satu bentuk usaha yang bisa kalian lakukan. Entah itu mengolah limbah dari barang bekas atau sedotan dan lain-lain. Itu termasuk usaha handmade namanya. Berikutnya, kalian bisa membuat jasa laundry. Nah, nggak melulu jasa laundry itu harus di pinggir jalan. Ya kan, bisa aja lewat media sosial kalian promosikan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Berikutnya, kalian juga bisa membuka jasa cuci sepatu. Kalau jasa laundry mungkin peluang kalian untuk keluarga, itu orang yang kebetulan sibuk sekali sehingga dia sampai kesulitan untuk mencuci baju. Kalau untuk jasa cuci sepatu mungkin targetnya lebih ke anak-anak muda yang kebetulan malas untuk cuci sepatu. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya contohkan dari beberapa usaha yang bisa kalian kembangkan di rumah dengan modal yang kecil. Mungkin sedikit sharing, saya sendiri juga mempunyai usaha. Jadi selain menjadi guru, saya juga mempunyai usaha, yaitu potong rambut. Usaha potong rambut itu saya mulai ketika saya masih menghonor. Jadi kebetulan saya sendiri baru 1 tahun ini menjadi guru di Mandua, Hulu Sungai Selatan. Dulu tahun 2018 saya adalah seorang honorer yang bekerja di SMP Negeri 1 Takisung. Jadi kalau kalian pernah berkunjung kepada Takisung, kalian pasti pernah melewati SMP Negeri 1 Takisung. Motivasi awal saya kenapa saya harus punya usaha adalah gini. Ketika itu saya masih honorer. Saya melihat PNS yang ada di sana itu setelah dia bekerja menjadi guru, dia punya kerjaan sampingan. Ya kan, entah itu menjadi pedagang, entah itu menjadi membuka toko, ruko, entah itu bahan pokok makanan, entah itu barang-barang pecah belah. Pokoknya setiap PNS yang di sana itu mempunyai usaha sampingan. Masa iya saya yang seorang honorer
justru malah malas. Jadi saya termotivasi, saya punya semangat waktu itu menggelora untuk punya usaha juga. Jadi muncullah ide untuk membuka jasa potong rambut. Awalnya usaha tersebut tidak serta-merta langsung jadi perlu tahapan-tahapan. Jadi selain saya belajar untuk potong rambut, saya juga mengumpulkan modal usaha sedikit demi sedikit. Dimulai dari saya menyisihkan gaji saya waktu masih menjadi guru honorer, kemudian saya mengambil upah dari menyadap pohon karet, kemudian saya mengambil upah dari beternak sapi. Jadi semuanya itu tidak instan, ya kan, perlu proses tahap step by step. Setelah dana terkumpul, akhirnya saya membuka jasa potong rambut, dan alhamdulillah melalui promosi yang kebetulan saya guru, kemudian saya promosikan kepada murid-murid saya di sana, usaha itu mulai berkembang. Saat memasuki usia hampir 1 tahun, ada penerimaan PNS. Jadi lebih tepatnya saya stop dulu saat tersebut waktu itu. Jadi saya mendaftar PNS dan akhirnya diterima di Mandua Hulu Sungai Selatan. Jadi kalau ditanya, Pak, apakah sekarang usahanya stop? Enggak. Usaha yang di sana saya stop, benar. Tapi sekarang karena saya menjadi guru di Mandua Hulu Sungai Selatan, akhirnya usaha tersebut saya pindahkan juga di Hulu Sungai Selatan. Jadi kalau kalian yang pengen potong rambut dengan saya, bisa kok hubungi saya. Mungkin itu sedikit gambaran contoh-contoh wirausaha, dan saya sendiri juga mencontohkan usaha yang saya geluti selain menjadi guru. Mudah-mudahan kalian semua dapat termotivasi dengan baik, ya kan, tetap semangat, mumpung masih muda, mumpung masih sehat. Ingat, tidak semua pelajar, tidak semua siswa bakal menjadi PNS, bakal menjadi guru, bakal menjadi polisi, atau mungkin bahkan menjadi tentara. Masih banyak kok usaha-usaha lain yang bisa kalian kembangkan. Salah hilap mohon maaf. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.